Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia Irsyad dengan NIM F551-24025. Kali ini kita akan membahas tentang REST versus GraphQL pada GitLab. Yang pertama, kita akan membahas tentang REST. Yang mana REST ini adalah sistem berkomunikasi antara klien dengan server menggunakan protokol HTTP. Yang mana REST ini menggunakan metode standar seperti GET untuk mengambil data, post untuk menambahkan data, put atau patch untuk memperbarui data, dan juga delete untuk menghapus data. Dan juga REST API ini memiliki prinsip-prinsip dasar. Yang pertama itu client server separation, artinya klien dan server harus punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Statelessness, di mana setiap permintaan harus mandiri dan tidak bergantung pada permintaan sebelumnya. Jadi setiap permintaan kalau minta sesuatu itu harus berbeda-beda sesuai dengan apa yang diminta. Dan selanjutnya itu cacheable. Hasil respon bisa disimpan agar lebih cepat diakses karena bisa lihat tadi permintaan beda-beda jadi bisa disimpan secara teratur. Selanjutnya itu uniform interface, komunikasi antar sistem dilakukan dengan cara yang seragam. Bisa dilihat tadi seperti banyaknya endpoint dan juga menggunakan berbagai standar ya. Standar dari metode tadi seperti get, post, put dan lain-lainnya. Dan bisa lihat ini adalah contoh dari sebuah endpointnya. Satu endpoint untuk mengambil project dari sebuah user. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang GraphQL. Yang mana GraphQL ini dia beda dengan REST tadi. GraphQL ini memiliki satu endpoint saja yang sebagai endpoint utamanya. Dan juga dia memiliki prinsip dasar yaitu strongly type sim. Semua data dia tuh dalam skema dengan tipe data dari relasinya. Dia seperti data-datanya itu teratur secara rapi dengan dalam tabelnya. Dan juga single endpoint, semua permintaan dikirim ke satu poin seperti saya bilang sebelumnya. Dan juga deklaratif query, klien hanya meminta data yang dibutuhkan. Jadi kalau minta klien meminta data itu, maka yang dikasih hanya data itu, berbeda dengan REST tadi. Lanjutnya subscription. Jika kita memiliki GraphQL subscription, maka kita bisa melakukan data real time, misalnya update pipeline atau merge request. Kita juga bisa melakukan contohnya pada chat, dia bisa dengan melakukan secara real time ya. Dan inilah seperti ini contoh endpointnya. Dan ini query kalau kita meminta sebuah title state pada isu yang 3 isu pertama. Nah, selanjutnya perbandingan aspek teknis pada GraphQL dan juga REST API. Yang mana itu ada 4. Kita bisa mengambil 4 yaitu research model, struktur query, caching, overfetching dan underfetching. Yang mana research model yang pertama perbedaannya pada research model. REST setiap research seperti proyek atau isu memiliki endpointnya tersendiri. Jadi setiap proyek atau permintaan itu memiliki endpointnya tersendiri. Sedangkan GraphQL semua research diakses lewat satu endpoint dan diberikan dalam skema. Jadi GraphQL itu hanya memiliki satu poin saja ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan juga selanjutnya struktur query. Yang mana REST ini menggunakan metode HTTP dan parameter URL. Bisa lihat di sini kita menggunakan get untuk mengeluarkan isu yang mana itu dia terbuka. Jadi menggunakan HTTP dengan parameternya. Dan juga sedangkan kalau GraphQL kita kalau ingin mengambil suatu data kita bukan dari endpointnya tapi dalam query. Kita minta data dalam query-nya. Selanjutnya caching. Nah, REST mendukung caching HTTP standar seperti header, seperti cache control dan e-tag. Karena setiap resource punya URL tetap, proxy atau CDN bisa menyimpan respon berdasarkan URL. Karena setiap resource punya URL tetap, jadi kita bisa cachingnya dengan lebih gampang ya. Selanjutnya itu GraphQL. Tantangan caching karena semua permintaan lewat satu endpoint dan isi permintaan di body. Caching tradisional di HTTP sulit digunakan langsung, biasanya dipakai client side caching. Misalnya Apollo Cache. Kalau kita mau menggunakan caching, kita bisa dibantu dengan Apollo Cache. Dan juga selanjutnya overfetching dan underfetching. REST, karena server menentukan struktur respon, klien sering menerima data yang terlalu dilebih-lebihkan atau bahkan kurang ya dari data yang terpenuhi, itu disebut underfetching. Tapi kalau GraphQL karena kita menggunakan query, maka masalah overfetching dan underfetching dapat eliminasi. Satu query bisa mengambil data dari beberapa relasi tanpa memanggil banyak endpoint. Ya, itu saja yang aku bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh temanku selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra dengan NIM F551-24010. Baik, saya Amalia Zahra
akan menjelaskan terkait studi kasus dari API public. Nah, API public yang kami gunakan yaitu GitLab. Oke, langsung saja. Jadi akan ditampilkan 5 daftar isu terbaru yang berisi judul, title, dan author. Author yaitu username-nya dari sebuah proyek publik yang ada di GitLab. Nah, langsung saja dilakukan pengujian pertama. Jadi dikirimkan sebuah request menggunakan endpoint seperti yang ada di atas. Jadi dari endpoint tersebut kita meminta isu dari 5 isu pertama gitu. Lalu dikirimkanlah data respon. Nah, data respon ini yang kami tampilkan hanya ada satu format. Akan tetapi sebenarnya itu kalau kita sesuai endpoint ini kita sebenarnya meminta 5 ya. Cuman di sini kami hanya menampilkan satu format saja. Hanya saja ada keterbatasan tempat, jadi kami hanya menampilkan satu. Jadi dikirimkanlah data respon, diberikanlah data respon yang berisi ID, title, author, yaitu username-nya, username dari author tersebut, state, dan create at. Dilakukan kembali pengujian menggunakan GraphQL API. Nah, dikirimkan request menggunakan endpoint seperti di atas dan beserta query-nya. Jadi kita lengkapi itu dengan query agar kita bisa lebih spesifik meminta data dari API tersebut. Nah, jadi di sini kita perjelas data yang kita minta itu adalah title dan author, yaitu username dari author tersebut. Dikirimkanlah, lalu diberikan data respon seperti di atas. Jadi di situ kita bisa lihat ya perbedaan format data respon. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sebelumnya itu pendek saja kan, data respon dari RESTful itu pendek karena kami hanya menampilkan satu contoh formatnya. Akan tetapi kalau ditampilkan 5-5-nya itu mungkin lebih panjang dari data respon GraphQL ini. Seperti yang kita lihat ya di sini, data respon dari GraphQL itu sangat cukup jelas dan sesuai dengan apa yang kita minta. Walaupun terlihat agak mungkin bagi orang awam itu agak complicated ya. Jadi setelah dilakukan pengujian itu, kita melihatlah hasil pengujiannya. Kita bisa memahami bahwa RESTful API ini sebenarnya cukup sederhana format data responnya, tapi ada tapinya. Tapi dia cukup overfetching ya, overfetching. Jadi karena overfetching jadi kurang efisien. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Padahal kita bisa lihat ya pada API RESTful API itu kita sebenarnya hanya membutuhkan 2 saja, author dan title. Tapi yang dikirimkan itu beserta ID dan yang lain-lain. Padahal kita hanya meminta 2. Nah, itulah kenapa disebut sebagai overfetching. Lalu menggunakan GraphQL. Jadi menggunakan GraphQL ini sebenarnya lebih unggul dan banyak pengguna lebih menyukai menggunakan GraphQL karena dia itu unggul dalam efisiensi data dan fleksibilitasnya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kita bisa lihat, kita bisa dari format data yang kita kirimkan, permintaan yang kita kirimkan, kita itu bisa membuat datanya lebih spesifik. Kita bisa menjelaskan lebih detail terkait data yang kita inginkan. Nah, responnya itu lebih ringan juga karena data yang kita minta itu jelas dan efisien. Nah, berdasarkan hasil studi jurnal itu dapat dikatakan bahwa waktu pengambilan data GraphQL ini lebih cepat dibandingkan RESTful API karena ya seperti yang kita lihat, kalau dari logikanya data yang diberikannya itu lebih banyak dan lebih overfetching kan. Jadi mungkin bisa dikatakan juga akan lebih memakan waktu, sedangkan GraphQL dia singkat, efisien, dan fleksibel gitu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Zahra dengan NIM F5512409 yang akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan RESTful API dan GraphQL. Yang pertama kita akan membahas kelebihan dan kekurangan RESTful API.
RESTful API ini memiliki kelebihan yang pertama, kesederhanaan arsitektur. Dimana ini karena REST menggunakan konsep HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan delete yang sudah sangat familiar bagi sebagian besar developer. Dengan endpoint yang terstruktur, developer dapat dengan mudah memahami dan mengimplementasikannya. Yang kedua ada caching yang efektif. REST menggunakan HTTP caching secara natif yang dapat diimplementasikan di berbagai level seperti browser, CDN, dan proxy. Ini sangat membantu dalam meningkatkan performa dan mengurangi beban server. Yang ketiga, stateless design. Setiap request dalam REST ini bersifat independen, yang memudahkan dalam melakukan horizontal scaling dan load balancing. Server tidak perlu menyimpan state dari klien, sehingga mempermudah manajemen sesi. Nah, kita beralih ke kekurangan RESTful API. Yang pertama itu ada overfetching atau underfetching. REST ini seringkali mengirim data berlebihan, mencapai 35-60%, atau bahkan justru tidak cukup, sehingga memerlukan multiple request untuk melengkapinya. Yang kedua, versioning complexity. Perubahan pada IPRS ini memerlukan versioning, misalnya versi 1, versi 2, dan seterusnya. Hal ini dapat menyebabkan breaking change dan mempersulit maintenance dalam jangka panjang. Yang ketiga, N+1 query problem. REST ini rentan terhadap masalah query berlebihan ke database, terutama ketika data yang diminta itu saling terkait. Ini dapat menurunkan performa secara signifikan. Lalu kita beralih ke GraphQL. Adapun kelebihan dan kekurangan GraphQL. Pertama, kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama dari GraphQL itu yang efisiensi data yang optimal. Dengan GraphQL, klien hanya menerima data yang diminta, sehingga dapat mengurangi penggunaan bandwidth hingga 45%. Kemudian, single request multiple research. GraphQL ini memungkinkan pengambilan berbagai data terkait dalam satu request saja, yang sangat efektif dalam mengurangi latensi. Lalu yang ketiga, strong typing system. Di mana GraphQL ini memiliki sistem tipe data yang kuat, yang membantu meminimalisir runtime errors dan memudahkan proses development. Adapun kekurangan dari GraphQL itu yang pertama, kompleksitas implementasi. GraphQL membutuhkan skema desain, resolver function, dan pemahaman mendalam sehingga kurva belajarnya itu cukup tinggi. Lalu yang kedua, vulnerability keamanan. GraphQL ini rentan terhadap serangan DDoS melalui complex queries dan information disclosure. Lalu yang ketiga, caching challenge. Berbeda dengan REST, GraphQL ini tidak dapat menggunakan HTTP caching konvensional sehingga membutuhkan custom caching solution yang lebih rumit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan dengan NIM F551222028. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pengguna dalam aplikasi nyata. Yaitu GitLab sangat fundamental ini dikarenakan GitLab merupakan platform DevOps yang bersifat kolaboratif dengan didukung oleh interaksi API yang mengacu pada dua arsitektur utama, yaitu REST dan GraphQL. Pengguna dari berbagai peran seperti developer yang otomatis pipeline CI/CD menggunakan endpoint REST sampai product manager yang butuh data fleksibel. Baik, selanjutnya meskipun REST merupakan standar yang mapan pada operasi dasar, namun GraphQL menawarkan presisi query data yang lebih tinggi melalui single endpoint. Dengan pemakaian kedua API ini secara langsung meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat time to market pada aplikasi nyata. Nah, itu tadi adalah relevansi pengguna dalam pengaplikasian nyata. Kita masuk pada bagian kesimpulan, yaitu dari hasil analisis terhadap arsitektur RESTful API dan GraphQL pada studi kasus GitLab, dapat kita simpulkan bahwa keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. REST menonjol karena kesederhanaan, kestabilan, kemudahan dalam implementasi, terutama pada sistem dengan struktur data yang tetap. Dengan dukungan caching HTTP, standar membuat REST efisien dalam pengiriman data secara berulang.
Untuk GraphQL sendiri memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengambilan data, di mana klien dapat menentukan sendiri field yang diinginkan melalui satu endpoint. Hal ini mengurangi jumlah permintaan ke server dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Meskipun demikian, GraphQL juga lebih kompleks dalam pengaturan cachingnya, keamanan dan performa server dalam konteks GitLab. Jadi kedua arsitektur ini digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan efisiensi sistem. REST itu digunakan untuk operasi umum seperti pengelolaan proyek, sedangkan GraphQL itu dimanfaatkan untuk permintaan data yang spesifik dan kompleks seperti laporan aktivitas atau relasi antar resource. Dengan demikian, pemilihan antara REST dan GraphQL sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, kompleksitas data, serta tujuan pengembangan sistemnya. Mungkin itu saja kesimpulannya. Saya pamit undur diri dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.